Alap-alap Laut Kidul karya Ho Ping Hu bagian 1D. Karya, Asmaraman S. Ho Ping Hu. Jilid 01. Akan tetapi laki-laki itu ternyata tangkas bukan main. Ketika golok menyambar berdesing, pendengarannya yang terlatih dan tajam dapat menangkap suara gerakan itu. Tiba-tiba tubuhnya merendah dengan kedua lutut ditekuk dan berbareng dia memutar tubuh. Golok lewat di atas kepalanya dan sambil memutar tubuh tadi, tangan kirinya dengan jari-jari terbuka sudah menghantam ke depan, ke arah dada Ki Singowiro. Sekali ini hantaman itu dilakukan dengan pengerahan tenaga. Setelah mendengar dari Warsiem bahwa Ki Singowiro telah membunuh ayah gadis itu sehingga dia tahu bahwa orang tinggi besar gendut ini jahat dan kejam sekali, baru dia memukul dengan sungguh-sungguh. Buk! Dada yang bidang dan berotot itu terpukul tangan terbuka dan Ki Singowiro merasa seperti disambar petir. Dia terjengkang dan terbanting jatuh. Dadanya yang terpukul dan punggungnya yang terbanting terasa nyeri sehingga napasnya menjadi sesak. Akan tetapi dasar dia seorang jagoan yang bandel dan tidak pernah merasa kalah, dia bangkit lagi dengan terengah-engah, memegang goloknya dengan kuat dan dia menerjang lagi ke depan sambil mengeluarkan teriakan seperti seekor singa marah. Sekali ini, laki-laki itu menghindar ke samping, tangan kirinya menyambar ke depan memukul pergelangan tangan kanan Ki Singowiro dan kaki kanannya mencuat dan menendang ke arah perut gendut itu. Plak! Bu! Golok itu terlepas dari pegangan dan untuk kedua kalinya Ki Singowiro terjengkang dan terbanting keras. Sekali ini dia tidak segera dapat bangun, melainkan merangkak dan akhirnya bangkit dengan sukar, meringis kesakitan kemudian terhuyung-huyung pergi meninggalkan lawannya. Setelah menyadari bahwa lawannya seorang yang tangguh sekali, dia memilih melarikan diri dan menyelamatkan dirinya. Laki-laki itu tidak mengejar, melainkan hanya berdiri tegak sambil memandang ke arah larinya bekas lawannya dan dia menghela napas panjang. Ah, agaknya di segala tempat ada saja orang-orang yang jahat seperti dia. Gumamnya, teringat akan keadaan di kampung halamannya sendiri dari mana dia datang, teringat akan malapetaka yang menimpa keluarganya dan yang memaksanya meninggalkan kampungnya dan kini berada di sini. Kemudian dia mendengar isak tangis dan cepat dia memutar tubuhnya. Baru dia teringat akan wanita yang hampir saja menjadi korban kebiadaban orang jahat tadi. Dia melangkah maju menghampiri Warsiem yang sedang terisak dan tubuhnya masih gemetaran sehingga ia tidak mampu turun dari gubuk atau melarikan diri itu ketika melihat laki-laki itu menghampirinya, menjadi pucat dan cepat ia beringsut ke belakang sampai tubuhnya tertahan dinding gubuk. Ia menggeleng-geleng kepalanya dengan ketakutan dan suaranya juga terdengar gemetar. Jangan! Jangan ganggu aku! Jangan! Ah, kasihanilah aku! Alap-alap Laut Kidul karya Ho Ping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Ratapnya. Laki-laki itu berhenti melangkah dan berdiri dalam jarak 2 meter dari gubuk itu. Dia tersenyum. Tenanglah dan janganlah takut, Nona. Aku sama sekali tidak ingin mengganggumu. Aku hanya ingin membantumu kalau memang engkau membutuhkan bantuan. Katakan di mana tempat tinggalmu dan di mana orang tuamu, aku akan mengantar Nona pulang sampai di rumahmu. Mendengar ini, dan memang ia tadi sudah menduganya bahwa laki-laki ini memang membela dan menolongnya, Warsiem menjadi lega dan ia pun melorot turun dari gubuk dan langsung menjatuhkan diri berlutut dan menyembah kepada laki-laki itu. Kisanak, terima kasih banyak atas pertolonganmu. Melihat ini, laki-laki itu hendak membangunkan, akan tetapi melihat betapa kedua pundak Warsiem bertelanjang karena gadis itu hanya memakai tapih pinjung untuk menutupi tubuhnya, dia urungkan gerakannya lalu membalikkan tubuh membelakangi gadis itu. Nona, jangan begitu. Bangkitlah dan mari bicara baik-baik. Aku tidak suka engkau memberi hormat seperti itu. Warsiem lalu bangkit berdiri dan laki-laki itu agaknya dapat mendengar gerakannya. Dia sudah berbalik dan menghadapi Warsiem kembali. Nah, bagus begitu. Sekarang katakan siapa engkau dan di mana rumahmu. Namaku Warsiem dan aku tinggal di dusun Bakulan sana bersama ayahku, ayahku. Warsiem teringat akan ayahnya dan ia pun menangis. Tenanglah, Nona. Engkau sudah terlalu banyak menderita dan menangis. Dengan tangis saja tidak akan menyelesaikan persoalan. Engkau tadi mengatakan bahwa ayahmu terbunuh oleh laki-laki jahat tadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Warsiem menghela napas panjang beberapa kali untuk menghentikan tangisnya,
Kemudian dengan lirih dan tersendat-sendat ia bercerita. Aku sedang mandi dan mencuci pakaian di sungai tadi ketika tiba-tiba muncul orang yang menamakan dirinya Ki Singowiro tadi. Dia hendak menangkap aku. Aku melarikan diri dan dia mengejarku. Di dekat dusun Bakulan tempat tinggalku, muncul ayahku. Ayah bernama Ki Sutowiryo. Melihat aku dikejar-kejar, Bapak membelaku. Akan tetapi dia dibacok lehernya oleh penjahat tadi. Bapak roboh mandi darah dan aku lalu dilarikan jahanam tadi sampai ke sini. Untung engkau muncul dan menolongku, Kisanak. Laki-laki itu mengerutkan alisnya dan memandang gadis itu dengan hati iba yang terpancar pada wajahnya. Tabahkan hatimu, Nona. Jangan khawatir, aku akan mengantarmu. Namaku Harun Hambali, orang-orang memanggilku Un. Namamu aneh, Kisanak. Engkau orang manakah? Tanya Warsiem heran. Aku orang Sunda, aku datang jauh dari daerah barat, 10 tahun yang lalu. Mari kuantar engkau pulang dan kita melihat bagaimana keadaan ayahmu. Teringat akan ayahnya, Warsiem lalu cepat melangkah dan menjadi penunjuk jalan. Biarpun tubuhnya terasa lelah sekali, akan tetapi bayangan ayahnya yang menggeletak mandi darah membuat ia memperoleh semangat dan tenaga baru sehingga ia berjalan setengah berlari-lari. Setelah akhirnya mereka tiba di luar dusun di mana tadi Ki Sutowiryo menggeletak mandi darah, tubuh ayah Warsiem itu sudah tidak berada di situ lagi dan bekasnya hanya genangan darah di atas tanah. Pada saat itu, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang membawa keranjang rumput dan arit menghampiri mereka dan bertanya kepada Warsiem. Mbak Yusiem, kemana saja engkau? Semua orang mencarimu. Ah, Kahar. Tahukah engkau di mana bapakku? Anak itu terbelalak. Dia belum menduga bahwa gadis itu telah mengetahui bahwa bapaknya telah meninggal dunia. Dia, Paman Sutowiryo. Dia telah tewas. Kini jenazahnya sudah dibawa pulang. Katanya tersendat-sendat. Tentu saja Warsiem tidak merasa kaget mendengar ini. Mari kita susul ke rumah kami. Katanya kepada penolongnya, pria Sunda yang bernama Harun atau Un itu. Harun mengangguk dan mereka berdua cepat memasuki dusun Bakulan, diikuti pandang mata Kahar yang merasa terheran-heran melihat Harun. Warsiem menuju ke rumahnya, diikuti dari belakang oleh Harun. Rumah itu telah penuh oleh tetangga yang melayat. Warsiem berlari masuk dan Harun tentu saja tidak berani mengikuti masuk ke dalam dan dia lalu duduk bersila di antara para tamu yang melayat di ruangan depan rumah itu. Melihat jenazah ayahnya berada di atas dipan di ruangan dalam, ditutup sehelai kain, Warsiem lalu menjatuhkan diri di dekat dipan sambil menangis dan meratap. Bapak! 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 Ia menjadi pening, terkulai lemas dan pingsan. Ketika siuman, Warsiem sudah berada di kamarnya, rebah di atas dipan dan seorang wanita berusia kurang lebih 50 tahun duduk di tepi dipan. Wanita itu rambutnya sudah berwarna dua, dan pada wajahnya ada raut yang membayangkan kegalakan dan kebawelan. Warsiem segera mengenal bahwa nenek itu adalah Embok Rondo Saritem. Ia merasa heran melihat kakak tiri ayahnya ini. Sudah bertahun-tahun Uak atau Embok de tirinya ini tidak pernah mau berdekatan dengan ia dan ayahnya. Sudah lama terjadi ketidakcocokan antara ayahnya dan Embok de tiri ini. Akan tetapi sekarang tahu-tahu ia sudah berada di situ. Ikuti terus kisah-kisah dari kami yang terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah leluhur Nusantara yang terbaru. Bersambung ke bagian 1e.